Nah, Hmm. baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema presentasi yaitu gender dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator atas nama Kevin Safrugraha dengan NIM terakhir 0013. Kemudian ada Puji Lestari dengan NIM terakhir 0043. Kemudian ada Marunisa Azhara dengan NIM terakhir 0058. Lalu ada Lydia Anggum Pramesti dengan NIM terakhir 0072. Eh, Kemudian ada Inka Puspitasari dengan NIM terakhir 0085. Dan yang terakhir adalah Ananda Wahyu dengan NIM terakhir 0103. Baik, untuk pesawat waktu juga kita akan langsung menuju ke slide pertama. Hmm, Sedikit nge-lag sebentar. Oke, Baik, di sini ada pengertian gender dalam Islam. Siapapun yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapat balasan yang sama dari Allah. Dalam perspektif Islam, gender tidak hanya dipahami dari sisi biologi saja, tetapi juga mencakup peran, tanggung jawab, dan kedudukan sosial yang diatur secara adil. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Keduanya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalin kehidupan. Perbedaan peran dalam Islam dimaksudkan untuk melengkapi, bukan untuk menciptakan ketimpangan atau ketidakadilan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada yang kedua ada konsep gender dalam Islam. Nah, gender dalam Islam ini pada dasarnya menekankan kesetaraan nilai manusia di hadapan Allah, tetapi juga mengakui adanya perbedaan peran bukan perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti kesetaraan derajat dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama sebagai hamba Allah. Yang ketiga itu ada dasar Al-Quran tentang gender. Yang pertama dari surah Al-Hujurat ayat 3, ayat 13. Yang kedua ada Az-Zariyat ayat 56. Yang ketiga ada QS An-Nahl ayat 97. Yang keempat ada QS Al-Baqarah ayat 30. Terus yang terakhir ada QS Al-Araf ayat 172. baik. Kemudian ada kedudukan perempuan dalam Islam. Kedudukan perempuan dalam Islam yang pertama adalah perempuan memiliki hak seperti pendidikan, kepemilikan harta, serta hak dalam pernikahan, warisan, dan juga perceraian. Yang kedua adalah perempuan berperan penting sebagai pendidik dalam keluarga dan sebagai pembentuk generasi selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada perempuan tidak hanya terbatas pada ranah domestik tetapi juga memiliki peran aktif di ruang publik. Yang keempat, masih terdapat ketidakadilan gender yang dipengaruhi oleh budaya tradisi dan penafsiran agama yang kurang tepat. Kemudian yang kelima, perempuan memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang sama. Dan Islam menetapkan aturan untuk menjaga kehormatan serta keselamatan bagi perempuan. Perempuan dan laki-laki eh, ditentukan secara setara sebagai hamba Allah. Dan yang terakhir memilih, oke ternyata sama ya, mohon maaf. Jadi hanya ada 7 poin di kedudukan perempuan dalam Islam ini. Kemudian bisa dilanjut slide Oke, kedua. selanjutnya ada kedudukan laki-laki dalam Islam. Yang pertama, laki-laki dalam Islam memiliki hak untuk memperoleh pendidikan,
bekerja, serta berperan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Yang kedua, yaitu laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin atau khawam dalam keluarga yang melindungi dan membimbing. Yang ketiga, laki-laki berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang keempat, laki-laki berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang kelima, laki-laki memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Lalu, laki-laki juga diwajibkan menuntut ilmu sebagai bagian dari kewajiban agama. Lalu, laki-laki harus menghormati dan melindungi hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yaitu masih terdapat kesalahpahaman yang menganggap laki-laki lebih tinggi dari perempuan akibat pengaruh budaya dan penafsiran agama yang kurang tepat. Jadi, kedudukan laki-laki dalam Islam ada 8. Baik, selanjutnya ada keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Bisa dipahami bahwa kesetaraan gender dalam Islam sebenarnya bisa berjalan sejalan dengan ajaran Islam, asalkan dipahami secara utuh dan tidak setengah-setengah. Yang kedua, ketidakadilan gender sering dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Dampaknya meliputi berbagai bentuk ketimpangan seperti marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Islam menawarkan konsep mubadalah atau kesalingan, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada kemitraan dan kerjasama. Yang terakhir, dengan konsep ini, laki-laki dan perempuan diharapkan dapat saling melengkapi dan berbagi peran secara adil. Selanjutnya, Ya, yang terakhir ada isu gender dalam kehidupan. Yang pertama ada isu pendidikan, di mana wanita hanya layak dianggap sebagai ibu rumah tangga. Jadi, wanita yang berpendidikan tinggi itu biasanya cuma dianggap kamu pasti akan jadi ibu rumah tangga dan ngurus anak gitu. Terus selanjutnya ada isu ijbar, di mana itu biasanya terjadi karena terlilit hutang. Jadi wali dari si pihak perempuan itu biasanya nggak mempersetujui atas persetujuan dari si anak perempuan gitu, dipaksa. Jadi intinya ijbar itu dipaksa nikah oleh walinya. Dan seterusnya ada isu KBGO, di mana kekerasan berbasis gender online. Di era digital sekarang ini mesti banyak orang yang akan main media sosial gitu. Jadi kalau yang perempuan posting di media sosial, pasti komentarnya banyak yang merendahkan atau tindakan mengancam gitu. Selanjutnya, ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, sekian presentasi dari kami. Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.